Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus guru-guru kita semua, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, diberikan oleh Allah umur panjang agar terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas apa yang sudah tadi diterangkan oleh Kiai Pantun, Kiai Taufikur Rahman. Saya ingin menambahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina jaharu wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ayat ini tadi sudah banyak dijelaskan. Hanya kita perlu aplikasi, kita perlu update di dalam penerapan hidup. Ya. Karena dinamanya Quran, karena ada kalimat tafsir, juga ada kalimat tabyin. Apa? Tabyin, bayan. Bayan. Ya. Nah, Tunjuk. ada menafsirkan, ada menjelaskan. Nah, aplikasi dari apa yang sudah dibaca ini, orang-orang yang beriman berhijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Dari yang salah menjadi yang benar. Dari yang batil menjadi yang hak. Wajahadu, dan mereka benar-benar menjaga dari hijrahnya. Keimanannya, ketakwaannya, menjaga perubahannya. Fisabilillah di dalam agama Allah. Ya. Itulah golongan orang-orang yang mendapatkan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Dan Allah memberikan mereka ampunan dan juga kasih sayang. Ketika kita sebelum mengenal misalkan pengajian, kita melakukan banyak kesalahan. Lalu dengan adanya bisikan hidayah, lalu kita berubah dengan kalimat-kalimat itu. Kita mendengarkan pengajian, kita mendengarkan kajian, kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan tausiah, kita berubah. Ya Allah, selama ini saya salah. Lalu kita berubah dari kesalahan kita menjadi hal-hal yang baik. Maka disitulah kita sedang dipayungi dan dipeluk oleh rahmatnya Allah. Begitu melenceng lagi, itu keluar lagi itu dari rahmat Allah. Banyak gak yang begitu? Namanya tomat. Apa itu Ustaz? Habis tobat lanjut maksiat. Kata ibu-ibu kirain tomat di dapur. Habis tobat besok kumat. Kumat. Dimakan pedas tapi dicocol lagi. Lihat tadi saudara kita Bang Bilal. Begitu dia hijrah. Padahal dia mendapat bisikannya, mohon maaf, dalam keadaan mabuk ya Mas David. Dan hidayah itu enggak kenal waktu, enggak kenal tempat, enggak kenal kondisi. Ketika Allah sudah sayang, maka disitulah Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Lalu bagaimana cara mengejar hidayah? Kita buru-buru mendatangi apa yang Allah perintahkan hidup kita. Dan kita berusaha ngejauhi apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Kita mau berbicara hidayah, mau berbicara masalah taufik, mau berubah. Namanya gibah sekarang udah bukan lagi berjamaah, tetapi apa? Bersama-sama. Gibahnya bukan lagi di depan rumah tetangga, tetapi di handphone masing-masing. Akhirnya apa? Itu ternyata yang tidak kita rasakan di dalam perubahan hijrah. Ketika kita belum kenal sama ustazah, belum ngaji sama suami sering melotot. Apalagi ibu-ibu nih. Pak Ustadz kok tahu pengalaman. Baru saya mau nanya itu Ustaz. Jangan saya aja yang jawab. Ini hal sepele Mas David. Ya. Tetapi perubahan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita dalam rumah tangga saja tidak mau melakukan hijrah.
Bagaimana kita akan melakukan perubahan besar mengkaji ayat-ayat Allah. Kita akan membangun agama Allah. Kita akan menolong agama Allah. Kita akan membesarkan agama Allah. Kalau rumah tangga ibadah yang paling lama aja kita nggak mau berubah. Ketika kita sudah mau untuk berubah dalam rumah tangga. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Allah. Saya yakin apa yang didapatkan oleh Mas Bilal itu sudah dilakukan rumah tangga. Doa dalam rumah tangga ayah bundanya. Umi abahnya dia berdoa. Tadi kata Kiai Pantun sebelum lahir mungkin. Makanya ibu jangan ngedoain anak cuman kaya harta. Ya Allah anak saya banyakin duit. Udah banyakin duit jadi bergajul. Mau jadi apa? Ya Allah berikan anak saya hidayah, taufik dan juga harta. Berikan anak saya kekayaan dan juga keimanan. Berikan anak saya banyak harta tapi tinggi takwa. Begitu. Nah, jangan matre jadi orang tua. Demen anaknya banyak harta, enggak demen anaknya enggak takwa. Biarin dah anak gua mah maksiat. Yang penting uangnya banyak. Nah. Bener. Betul. Kalau anak enggak dididik sama ibu, kata baginda Nabi, mantaroka jahilan, siapa orang tua yang meninggalkan anaknya bodoh, dia tidak mau mengaji dan mengkaji, lalu anak itu berdosa. Karena kullu dzanbin alaih. Maka dosa anak itu untuk orang tuanya. Enggak ngelakuin tapi dapat investasi. Enggak ngelakuin tapi dapat akibat. Enggak berbuat dosa tapi kecipratan dosa. Mau begitu? Nih hidayah penting. Makanya doain anak. Jangan doa minta harta, doa minta kaya, lupa minta iman. Makanya doain, ya Allah biarin anak saya kaya harta, Ya. tapi juga kaya, jangan doain anak miskin. Makanya perlunya ngaji itu. Dan perlunya pembahasan tafsir seperti ini adalah agar kita dibimbing oleh Allah ketika kita beriman. Lalu kita hijrah, jangan cuma beriman tapi enggak hijrah. Iman, hijrah dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Lalu kita jahadu, kita menjaga keimanan dan juga perubahan dalam diri kita agar apa? Allah memberikan ampunan dan Allah memberikan kasih sayang. Ingat, tidak ada yang gratis di alam dunia ini. Kalau kita mau dapat hidayah, terus mengaji kepada orang-orang alim dan orang-orang soleh dengan harapan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik di dunia, baik di akhirat dan pada ujungnya wa qina adzabannar, dijauhkan dari api neraka. Baik, Kembali Kiai. Mas David. Ya Kiai, saya mau nanya ini Kiai. Tadi Siap. kan kita udah bahas tentang tafsirnya oleh Kiai Taufikur Rahman. Kiai tadi juga sudah menjelaskan juga, Kiai Hasan Kosseh sudah menjelaskan juga tentang pemaknaan dari ayat. Nah sekarang saya mau nanya, apakah ada hadis ya atau mungkin hadis qudsi ya yang bisa menggambarkan kepada kita ya bentuk peristiwa yang bisa mencontohkan tentang ayat itu tadi. Bahwa innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fis sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ada nggak satu kisah yang bisa menginspirasi kita untuk diingat lagi gitu? Supaya kita jangan nyerah nih. Jangan nyerah. Susah memang. Tapi bisa. Dan Allah kasih janji dan benar-benar masuk surga. Misalnya contoh. Ada Apa? di beberapa kitab. Maka kata baginda Nabi, la tanqati'ul hijratu, tidak akan terputus hijrah ma taqabbalatit taubah, selama taubat masih dikasih kesempatan oleh Allah. Malam yughargir, sampai di tenggorokan. Dulu ada di zaman ulama Syekh Hasan Al-Basri. Tuh ulama mohon maaf, tuh ulama didatengin. Di temennya Syekh Hasan Al-Basri didatengin. Ulama yang lainnya didatengin. Sama mohon maaf, seorang yang bergajul lah. Preman, tukang bunuh, tukang judi, tukang ya begitu dah. Main perempuan. Satu saat hidayah datang. Kata beliau, Kiai, datangnya ke Kiai yang pertama. Saya udah ngebunuh, saya udah perkosa, saya udah maling. Dimaafin gak kalau mau tobat? Ntar dulu, ngebunuhnya berapa orang? Ngebunuhnya 99 Kiai. Wah kebanyakan tong. Akhirnya apa? Enggak diterima Kiai. Enggak, ente terlalu berat. Nih preman kalap. Kata preman, gua mau tobat malah digini nama Kiai. Nanggung daripada 99 gua lempengin cepek. Dibunuh tuh Kiai.
Ya ini kurang bijaksana Kiai. Akhirnya apa? Dia dengan sungguh-sungguh mencari. Walladzina jahadu fina. Dia sungguh-sungguh mencari jalan Allah. Mencari jalan yang diridhai Allah, bertobat. Datang ke Syekh Hasan Al-Basri. Saya sudah ngebunuh 100 orang Kiai. Terus ngebunuh ini, dimaafin. Memperkosa, dimaafin. Judi, maafin. Minum minuman keras, dimaafin. Syaratnya cuma satu, taubatan nasuha. Caranya bagaimana? Ente tinggal di kampung mana? Di kampung Ono. Boset, pantesan aja lu begini. Tempat maksiat. Ya. Sekarang pindah dari tempat kamu menuju tempat yang kamu akan berubah. Yang kamu akan bertobat. Pindah dari kampung A ke kampung B. Diterima Kiai, diterima. Yang penting sungguh-sungguh dan jangan mengulangi. Dia jalan. Belum tobat, baru niat. Sholatnya belum, ibadahnya belum. Pada akhirnya apa? Di tengah jalan meninggal. Malaikat Zabaniyah sama malaikat Rahman ributan. Malaikat Zabaniyah yang nungguin neraka. Temannya malaikat Malik. Akhirnya apa? Begitu mau, wah ini jatah saya kata malaikat Malik. Ntar dulu, nih orang udah tobat. Orang tobatnya belum ngapa-ngapain kalau bahasa kitanya nih. Urusan yang cepek bagaimana tuh? Akhirnya apa? Turun malaikat Jibril, laporan sama Allah. Kata Allah, hitung jarak dia lebih dekat kepada tempat yang mau dia tobat atau dari tempat dia yang jauh dari tempat maksiat. Lebih dekat mana? Tempat yang dulu atau tempat yang baru? Dihitung, cuman beda 1 meter lah. Lebih dekat tempat yang mau dia tobat. Kata malaikat Jibril, ini jatahnya malaikat rahmah. Malaikat temannya, malaikat Ridwan. Masuk surga. Belum sholat. Belum ngapa-ngapain. Tapi jangan dijadiin dalil. Asik. Kita punya niat aja dah. Awas lo ya. Begitu maksudnya apa? Kesungguhan itulah yang dinilai oleh Allah. Kesungguhan itulah yang akan dilihat oleh Allah. Al-ajru bi qadri ta'ab. Ganjaran itu sesuai dengan keringat kita untuk mencari. Jadi jangan pernah takut ketika kita sudah salah, kita lalu mau berubah. Yang gak bagus itu sudah berubah, kembali berbuat salah. Ya, ada kayak gitu ada? Mana orangnya? Bukannya banyak pelakunya. Ya Allah, baik Kiai. Ini ada yang mau nanya ini. Kita saksikan ini, Viti dari Jamaah. Silahkan. Dulu tuh saya ada cerita. Jadi pas waktu sekolah saya disuruh oleh orang tua saya untuk masuk ke pondok. Yang dimana itu memang bukan keinginan dari saya sendiri. Nah karena bukan dari keinginan saya sendiri, jadi saya tidak bertekun untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang diajarkan di pondok tersebut. Nah semenjak saya lulus dan semenjak saya sudah kerja sampai sekarang, saya mengalami banyak coba-cobaan yang dimana saya berpikir adalah makin kesini kok saya makin jauh dari agama tersebut. Jadi untuk sekarang ya saya ingin memperdalam ilmu-ilmu agama yang telah saya lewatkan di pondok tersebut. Jadi biar hidup saya ke depannya akan menjadi lebih baik lagi dan lebih taat pada agama. Itu Kiai, dia dulu mondok, terus setelah dia kerja dia tinggalin tuh semua kebiasaan-kebiasaan. Nah sekarang dia pengen balik lagi. Kira-kira pertanyaannya bisa nggak? Ada istilah terlambat. Kebanyakan nih ujian setan nih dalam hati nih bisikannya udah telat tahu, udah umur segini gitu ya kan gitu. Gimana Kiai kita ngelawan itu dan bisa istiqomah dalam berhijrah? Silakan Kiai. Kalau kita lihat tadi fitiknya anak muda yang pernah mondok lalu dia salah jalan. Ini bisa disebabkan beberapa faktor. Yang pertama faktor circle. Tadi kan juga sudah dijelaskan sama Lingkungan, Mas. ya? Lingkungan. Sama Bang Bilal. Dia kebawa circle-nya. Maka kata pengarang kitab Ta'limut Ta'lim menjelaskan tentang pergaulan. Anil mar'ila tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Jangan kau lihat siapa dia, tapi lihat temannya bagaimana. Kalau temannya baik, dia akan baik. Sebab teman akan membawa pengaruh baik positif atau negatif. Saya dekat sama Mas David, kebawa gantengnya. Masya Allah. Walaupun saya siap bersaing dengan Mas David secara kegantengan. Ya, ampun. Kan begitu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, kebawa-bawa. Contohnya tadi, Mas Bilal, Bang Bilal. Ya kan gitu. Nah circle ini yang harus dijaga. Ibu-ibu punya anak, jaga pergaulan. Lebih baik kita ribut sama anak di dunia daripada nanti berantem sama anak di akhirat. Ya. Anak pasti tidak akan berani melawan kita kalau kita punya tegas, bukan keras, tegas. Yang kedua, doa yang terbaik.
Tadi Kiai Pantun sudah menjelaskan, Robbi habli minas sholihin. Sholihin. Dari mulai kandungan, Nabi yang dijamin doanya diijabah. Nabi yang gak pernah berhenti untuk berdoa. Lah ibu siapa? Bener gak? Ibu siapa? Nah istri Nabi bukan? Emang kelihatan? Kan begitu. Makanya kudu rajin-rajin berdoa. Doa. Dan doa ibu ketika untuk anak, maka sama dengan doa Nabi kepada umatnya. Doaul walid ala waladihi kadu'ain Nabi ala ummatihi. Doa orang tua pasti sama doanya dengan Nabi kepada umatnya akan diijabah. Tapi syaratnya satu, orang tuanya harus baik dulu. Anak mau baik, orang tuanya kagak. Ya cuman hanya mimpi belaka. Bener gak? Betul. Ngajarin anak, ngomong yang baik. Lah dia sama lakinya, ngapain lu? Buset, laki dipanggil lu. Jangan. Ajarkan mereka. Anak disuruh sholat, kitanya harus sholat. Maka jangan cuman memberi contoh, tapi harus menjadi contoh. Mulai hari ini berubah untuk anak. Dan yang ketiga, tadi fitinya itu adalah menggambarkan. Ketika kita sudah salah jalan, lalu kita akan berubah menjadi baik. Kata Allah, silahkan. Law amiltumul khotoya hatta mala'atis sama wal ard thumma nadimtum fataballahu. Siapa orang yang ketika salah jalan, dia berbuat banyak dosa sampai penuh langit dan bumi beserta isinya dengan dosa-dosa dia. Lalu dia menyesali dan dia berubah ingin menjadi lebih baik. Fataballah, maka Allah akan menerima taubatnya. Yang terpenting satu, ketika berubah itu jangan lagi menjadi salah jalan. Kebanyakan orang yang ketika berubah dia tidak tahan godaan ekonomi. Enggak usah takut bu. Orang-orang yang ketika sudah berubah dijamin. Ketika takwanya sudah berubah menjadi lebih takwa. Ketika dia belum takwa lalu menjadi takwa dan dia menjaga ketakwaan itu. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang takwa pasti akan dijamin rizkinya dan diberikan dari arah manapun yang tidak dia sangka-sangka. Begitu Mas David. Masya Allah, terima kasih banyak Kiai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini disebutnya ayat 1000 dinar. Oh kalau udah yang bawa rezeki ini ibu-ibu apal nih. Apal, saya tahu bukannya karena pengen beli barang, pengen bayar hutang. Bisa aja ya Allah. Kuncinya satu, sungguh-sungguh untuk bertobat. Kalau ada lagi kunci satu lagi. Apa? Selain niat, ya paksain. Ya, paksain harus hari ini dan harus sekarang, jangan ditunda-tunda. Betul ya Kiai? Betul ya. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa jadi jalan buat kita semua. Amin. Untuk semakin dekat kepada Allah. Hidup besok nggak jaminan ya. Yang namanya kepastian itu adalah sebuah kematian. Ya karena itu buru-buru mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan untuk pemirsa di rumah, saya juga ingin menginformasikan nih buat Anda semua, ibu-ibu, bapak-bapak atau teman-teman semua yang punya kisah atau cerita religi, silahkan mengirimkan video dan tag ke akun Instagram kami ya dan TikTok kami, dan kami akan menayangkannya juga akan dijawab oleh Ustadz kita. Baik, setelah ini kita akan belajar mengaji sama Ustadz di Cahaya Hati yang paling kalem. Siapa tuh kira-kira? Hah? Munawir Ngacir. Benar, kita akan ini sama Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.